Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi penggunaan mesin pencari dengan berbagai variabel. Nah, coba deh, pernah nggak sih kalian merasa seperti tenggelam di lautan informasi pas lagi nyari sesuatu di internet? Tenang, kali ini kita akan belajar caranya menguasai mesin pencari, mengubah pencarian yang biasa-biasa aja jadi temuan yang luar biasa. Pasti pernah kan, kita ngetik satu pertanyaan, yang keluar jutaan jawaban yang kadang nggak nyambung sama sekali. Informasi yang terlalu banyak itu justru bikin kita kewalahan. Bener-bener kayak nyari jarum di tumpukan jerami digital. Bukannya nemu jawaban, malah jadi tersesat di lautan data. Tapi tenang aja, ada caranya kok. Kita akan belajar bareng-bareng buat menaklukkan lautan informasi ini. Jadi, lupakan deh pencarian yang bikin pusing. Yuk, kita ubah cara mainnya. Dari yang tadinya cuma pengguna biasa, menjadi seorang ahli strategi pencarian yang bisa nemuin apapun yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Dan percaya deh, kalian bakal kaget banget ngeliat gimana beberapa trik simple ini bisa mengubah hasil pencarian kalian secara drastis. Ini bukan sulap, ini cuma trik-trik kecil dengan dampak yang super besar. Senjata pertama kita adalah tanda kutip. Simple banget. Jadi pas kalian membungkus kata kunci kalian dengan tanda kutip, itu sama aja kayak kalian bilang ke mesin pencari, "Hey, saya mau frasa ini, persis seperti ini, titik." Nggak boleh ada kata yang hilang atau urutannya kebolak-balik. Ini langkah pertama buat menyaring semua sampah digital. Coba deh, lihat bedanya di sini. Kalau tanpa tanda kutip, hasilnya tuh acak-acakan. Ada soal menulis, ada soal artikel, ada soal SEO, tapi kepisah-pisah. Nah, begitu kita pakai tanda kutip, boom! Setiap hasil yang muncul itu pasti mengandung frasa lengkap, cara menulis artikel SEO. Jauh lebih rapi, jauh lebih fokus kan? Selanjutnya, kita punya tanda minus. Anggap aja ini kayak pisau bedah yang presisi banget. Kalian tinggal taruh tanda ini persis di depan kata yang mau kalian buang dari hasil pencarian. Ini berguna banget loh buat kata kunci yang punya banyak arti. Nah, ini nih contoh klasiknya. Coba cari kata Java. Pasti yang keluar bisa macam-macam, dari bahasa pemrograman sampai pulau yang indah di Indonesia. Tapi, coba tambahin satu sentuhan kecil, pulau. Dan seketika, semua hasil yang ngomongin soal pulau itu lenyap. Yang tersisa, murni tentang pemrograman. Tepat sasaran. Oke, siap? Sekarang kita naik level nih. Selamat datang di dunia logika boolean. Kedengarannya mungkin agak rumit ya, tapi sebenarnya ini cuma cara keren buat ngegabungin kata kunci pakai logika biar hasilnya jadi super spesifik. Pertama, ada operator AND. Anggap aja AND ini kayak jembatan yang nyambungin dua ide. Kalau kalian ketik kesehatan AND, perubahan iklim, kalian tuh kayak maksa mesin pencari buat nemuin halaman yang ngebahas dua-duanya sekaligus, bukan salah satu aja. Ini cara paling jitu buat nemuin titik temu antara dua subjek. Kalau AND tadi mempersempit, operator OR ini kebalikannya. Dia justru memperluas jangkauan. Ibaratnya kita ngelempar jaring yang lebih lebar. Ini cocok banget buat nyari sinonim atau istilah yang mirip. Misalnya, pemanasan global or perubahan iklim. Hasilnya, semua artikel yang relevan bakal ketangkep. Nggak peduli mereka pakai istilah yang mana. Dan yang terakhir adalah not. Yang sebenarnya fungsinya tuh sama persis kayak tanda minus yang tadi udah kita bahas. Teknologi, not game edukasi, bakal ngasih kalian semua info soal teknologi. Tapi, semua yang ada hubungannya sama game edukasi bakal disingkirin. Simpelnya, ini cara lain buat bersih-bersih hasil pencarian kalian. Udah siap buat jadi ahli? Oke, mari kita kenalan sama yang namanya Google Dorking. Dengerin ya, ini bukan sekedar nyari biasa. Ini tuh seni. Seni pakai operator canggih buat nemuin info-info tersembunyi yang gak bakal nongol di halaman pertama. Ini senjatanya para detektif digital. Gampangnya gini deh, Google Dorking itu cara kita ngobrol langsung sama sistem indeksnya Google. Kita bisa minta tolong buat nemuin jenis file tertentu, informasi di dalam situs web spesifik, atau bahkan data yang sebenarnya dikubur dalam-dalam di internet. Ini alat yang kuat banget buat para peneliti, jurnalis, dan siapapun yang butuh informasi super spesifik. Nih, lihat deh beberapa jurusnya. Ada site buat nyari di satu website doang. Ada file type buat nyari, misalnya cuma file PDF aja. Terus in title buat nyari kata kunci yang ada di judul halaman. Coba bayangin kita gabungin semuanya. Kita bisa loh nyari laporan PDF tentang anggaran 2023 khusus di dalam situs kemenkeu.go.id. Presisinya itu udah kayak ahli bedah.
Tapi jago mencari informasi itu baru setengah dari cerita. Bagian yang paling penting justru adalah apa yang kita lakukan setelah menemukan informasi tersebut. Nah, disinilah kita ngomongin soal tanggung jawab dan berpikir kritis. Di zaman sekarang ini, misinformasi itu bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran itu sendiri. Jadi, ingat ini baik-baik ya. Cuma karena kalian nemuin sesuatu di internet, itu nggak otomatis benar. Kemampuan buat ngeverifikasi informasi itu bukan lagi sekedar keahlian, tapi udah jadi skill buat bertahan hidup di dunia digital. Terus, gimana dong caranya? Gampang, ikutin aja 4 langkah sederhana ini. 1. Periksa sumbernya. Siapa sih yang nulis ini? Kredibel nggak? 2. Bandingkan. Jangan pernah percaya cuma dari satu artikel. 3. Kalau nemu gambar, coba pakai pencarian gambar terbalik buat ngelacak asalnya. Dan 4. Kalau masih ragu juga, manfaatkan situs-situs pengecek fakta yang terpercaya. Dan yang terpenting, gunakan kekuatan ini untuk kebaikan. Tujuannya adalah untuk riset, belajar, dan menemukan kebenaran, bukan untuk meretas, menipu, atau mencuri data pribadi. Ingat, penyalahgunaan teknik-teknik ini bisa membawa kita ke masalah hukum yang serius. Jadi, inilah intinya. Kemampuan mencari secara efisien itu adalah sebuah kekuatan. Dan seperti kata pepatah terkenal, kekuatan besar datang bersama tanggung jawab yang besar juga. Jadi gunakanlah dengan bijak, kritis, dan tentunya beretika. Demikian penjelasan materi kita hari ini. Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.